Bab 591. Malam semakin gelap. Malam hari ini sangat gelap. Tidak ada bintang di langit. Awan gelap melayang, menutupi bulan yang memudar. Tiba-tiba, seluruh dunia menjadi gelap seperti tinta, dan Anda tidak dapat melihat jari-jari Anda. Bahkan udara menjadi gelap gulita, sangat menyedihkan. Tampaknya dunia tanpa batas ini sedang digunakan. Kegelapan menandakan sesuatu. Malam ini terlalu gelap, bisik Yun Ce pada dirinya sendiri. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Awannya tidak rendah, dan sepertinya tidak ada tanda-tanda hujan lebat. Setelah sekian lama, awan gelap yang menutupi bulan perlahan menghilang, dan sisa cahaya redup bersinar. Di depan Yun Ce, bayangan dua puncak gunung yang menjulang tinggi terpantul samar-samar. Di bawah kegelapan malam, mereka tampak seperti dua raksasa yang berdiri berhadapan. Pintu masuk ke Golden Crow Thunder Flame Valley berada di persimpangan dua puncak ini. Daerah sekitarnya sepi selama ratusan mil, dan bahkan tidak sedikit binatang misterius yang terlihat. "Kita hampir sampai," bisik Yun Ce, dan sosoknya mulai turun, namun kecepatannya melambat, napasnya sangat tertahan, dan bahkan alisnya berkerut sedikit demi sedikit. Menurut informasi yang disampaikan Yun King Hong ke dalam pikirannya, apa yang menyegel pintu masuk ke lembah api guntur gagak emas adalah formasi penyegel yang dibentuk oleh jiwa gagak emas sendiri. Formasi mendalam ini setinggi 10 kaki dan terus-menerus memancarkan cahaya misterius keemasan dan aura berapi-api. Dan di bawah malam yang begitu gelap, meskipun jaraknya masih lebih dari 10 mil, warna emas formasi Suan seharusnya sangat menarik perhatian. Tapi di mana Yun Ce melihat, hanya ada kegelapan di antara dua puncak, dan tidak ada jejak formasi hitam keemasan sama sekali. Dengan kata lain, formasi misterius yang menyegel lembah api guntur gagak emas memang terbuka. Sepertinya tebakanku menjadi kenyataan. Ratu Iblis kecil memang telah datang ke lembah api guntur gagak emas, dan memang ada cara untuk membuka paksa segel lembah api guntur gagak emas, kata Yun Ce dengan suara rendah. Dan yang jelas, setelah segel Golden Crow Thunder Flame Valley dibuka paksa, tidak akan segera dikembalikan, dan mereka yang datang nanti bisa masuk dengan bebas. Yun Ce mengeluarkan giok transmisi suara dan hendak memberitahu Yun King Hong bahwa segel lembah api guntur gagak emas telah dibuka. Tapi saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba meletakkan giok transmisi suara itu lagi dan berkata kepada dirinya sendiri, lebih baik mendekat dan mengonfirmasi. Jarak lebih dari 10 mil dengan cepat diperpendek, dan pintu masuk ke Golden Crow Thunder Flame Valley sudah ada di depannya. Yun Ce dapat dengan jelas merasakan bahwa aliran udara di sekitarnya semakin panas. Ketika dia hanya berjarak 3 mil darinya di pintu masuk, panas teriknya mulai meningkat, telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Saat ini, Jasmine tiba-tiba berbisik, "Segera turun, ada seseorang di pintu masuk." Setelah Yun Ce mendengar kata-kata itu, dia dengan cepat jatuh dari langit, lalu perlahan berjalan ke depan. Di bawah aliran cahaya dan guntur, dia benar-benar diam. Pada awalnya, bahkan Ratu Iblis kecil sama sekali tidak menyadari kehadirannya dalam jarak yang sangat dekat, apalagi orang lain. Setiap kali teknik Daofu Buddha ditingkatkan, panca indera Yun Ce akan meningkat pesat. Dia berhenti di belakang batu besar 2 mil jauhnya dan melihat menembus lapisan malam. Tentu saja, dia melihat sosok yang jelas di pintu masuk lembah api guntur gagak emas. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, pria ini tidak sengaja menahan auranya, energinya yang dalam memberi Yun Ce rasa keakraban yang samar-samar. Nafas ini, serta sedikit rasa tertekan, bukanlah hal yang asing. Orang ini adalah, Yun Ce berpikir sebentar, dan kemudian hatinya tiba-tiba bergerak. Hui Zhen, putra tertua Raja Huai, anak pertama dari 7 putra iblis hantu. Hui Ran dikalahkan olehnya secara tak terduga di upacara akbar dan dihantam dengan pedang. Kenapa dia ada di sini? Yun Ce berpikir sejenak, dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Satu-satunya penjelasan mengapa Hui Ran muncul di tempat ini adalah bahwa orang-orang di istana Pangeran Huai menyadari gerakan Ratu Iblis kecil, seperti yang dia takuti sebelumnya, dan mengikutinya, jejak Ratu Iblis kecil. Ratu Iblis kemudian memasuki lembah api guntur gagak emas yang terbuka. Tujuannya tentu saja untuk membunuh Ratu Iblis kecil di tempat sempurna bernama Golden Crow Thunder Flame Valley. Untuk melakukan ini, tidak boleh ada kebocoran atau jejak, jadi orang yang mengambil tindakan haruslah orang yang paling dipercaya oleh Raja Huai. Dan orang seperti itu, orang pertama yang menanggung bebannya tentu saja adalah keluarga dekatnya.
ayah atau anak. Untuk memastikan Ratu Iblis kecil terbunuh, kekuatan Raja Huai sama sekali tidak mungkin. Maka, orang yang kemungkinan besar akan dibawa oleh Raja Huai adalah ayahnya, pria yang telah lama menghilang tetapi kemungkinan besar bersembunyi di balik layar dan yang kekuatannya telah mencapai puncaknya. Pangeran Ming dan Huiran akan berada di sini, jelas berhati-hati untuk mencegah siapapun mendekati tempat ini dan menemukan bahwa segel lembah api guntur gagak emas telah dibuka. Jika mereka bisa mengalahkan mereka, mereka akan membunuh dan membungkam mereka. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka, mereka masih bisa tahu dengan jelas siapa yang pernah dekat dengan tempat ini. Yun Ce mundur kembali ke tubuhnya, mengeluarkan giok transmisi suara, dan berkata dengan suara terkonsentrasi kepada Yun King Hong, sayangnya, semua tebakanku menjadi kenyataan. Segel lembah api guntur gagak emas telah dibuka, dan Huiran dari istana Pangeran Huai menjaganya. Di pintu masuk, setelah mengatakan itu, Yun Ce menyingkirkan giok transmisi suara. Dia percaya bahwa Yun King Hong pasti akan datang ke sini sesegera mungkin setelah mendengar kata-kata ini. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Jasmine. Yun Ce berpikir sejenak dan berkata, tetap di sini untuk sementara waktu. Jangan jelaskan Raja dan Huai Wang. Aku bahkan tidak benar tentang Huiran ini. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah menunggu dan melihat apa terjadi dan tunggu ayah dan kakek tiba. Namun, apa yang kakek katakan sebelumnya benar. Ratu Iblis kecil jelas bukan orang yang menganggap enteng. Setelah meninggalkan istana Kaisar Iblis, dia pasti bergegas ke tanah leluhur gagak emas di ujung lembah api guntur gagak emas sesegera mungkin. Ketika orang-orang di istana Pangeran Huai bereaksi, pada dasarnya tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan. Ratu Iblis kecil pasti tidak dalam bahaya apapun di tanah leluhur gagak emas, dan setelah membangkitkan garis keturunannya, bahkan jika Ming Raja benar-benar mengambil tindakan sendiri, tidak mungkin membunuhnya. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata ini, alis Yun Ce tidak mengendur, tapi menjadi semakin erat. Oh, benarkah? Jasmine mendengus sedikit setelah mengucapkan kata-kata ini. Apakah kamu merasa ada sesuatu yang salah? Pangeran Huai dan pria di balik layar, Pangeran Ming, adalah orang-orang yang sangat cerdik. Apa yang kakekmu pikirkan, mereka bagaimana tidak bisakah kamu memikirkannya? Mereka bisa menebak pergerakan Ratu Iblis kecil dan mengejar mereka ke sini. Jelas, seperti yang kamu khawatirkan, mereka telah menguasai banyak rahasia klan Kaisar Iblis. Mereka hanya tahu lebih banyak daripada kamu, kakekmu dan yang lain. Jika benar, seperti yang baru saja kamu katakan, bagaimana mungkin mereka datang ke sini dengan sia-sia meskipun mereka tahu mereka tidak bisa mengejar. Mereka bahkan meninggalkan seseorang untuk menjaga pintu masuk. Apa yang dikatakan Jasmine adalah apa yang Yun Ce pikirkan. Jasmine terdiam, lalu tiba-tiba mengubah nadanya, dan berkata sambil sedikit mencibir, aku tiba-tiba teringat sesuatu yang menarik tentang garis keturunan gagak emas. Hal yang menarik, apa? Yun Ce kaget. Di dunia tempat saya tinggal, ada alam bintang yang disebut alam Dewa Api. Itu adalah surga api, dan kekuatan serta garis keturunan yang diwarisi oleh orang-orang di sana semuanya berasal dari binatang api kuno. Ada api lin, Changluan, Surong, rubah ilahi ekor 9, sabel merah. Warisan hampir semua binatang api kuno terkonsentrasi di alam Dewa Api. Di antara mereka, 3 kekuatan api terkuat secara alami mewarisi 3 kekuatan utama. Suku Suzaku, Phoenix, dan Golden Crow memiliki kekuatan dan darah Flame Supreme. Yun Ce, saya pernah mengatakan bahwa di antara 3 api tertinggi, meskipun gagak emas menempati peringkat terakhir, dalam hal kekuatan api saja, gagak emas adalah yang paling kuat. Namun di alam Dewa Api, kekuatan keseluruhan klan gagak emas jauh lebih rendah dari Suzaku. Dengan Phoenix, bahkan tidak sebagus mereka. Tahukah kamu kenapa? Mungkinkah api gagak emas terlalu berkobar, tidak hanya sulit dikendalikan, tapi juga merusak hubungan seseorang? Yun Ce berpikir sejenak dan menjawab, karena Jasmine pernah mengatakan hal serupa padanya sebelumnya. Selain itu, di alam iblis ilusi, Raja Iblis sebelumnya dengan warisan gagak emas paling murni memiliki umur yang pendek. Setelah membangkitkan garis keturunan mereka, mereka hanya bisa hidup lebih dari 1000 tahun. Namun, tidak ada Ratu Iblis sebelumnya yang dapat bertahan lebih dari 1000 tahun. Huff, itu benar. Jasmine berbisik, di alam Dewa Api,
umur seorang pria yang mengolah api gagak emas adalah setengah dari umur seorang pria yang mengolah burung vermilion atau api phoenix. Dan umur dari seorang pria yang mengolah api gagak emas adalah setengah dari pria yang mengolah api gagak emas. Umur seorang wanita yang menderita api adalah 2 kali atau bahkan beberapa kali lebih pendek daripada pria, dan dia seringkali harus melakukannya menahan rasa sakit yang membakar hatinya. Itu karena api gagak emas adalah api yang tertinggi dan tidak dapat mentolerir keberadaan energi yin apapun. Semakin murni garis keturunan gagak emas, semakin murni. Dan vitalitas wanita pada dasarnya negatif. Jika Anda membawa garis keturunan gagak emas, Anda dapat mengolah gagak emas bagaimana kekuatanmu tidak terbakar habis oleh api gagak emas. Yun Che mengangkat kepalanya dengan tajam. Jasmine, apa yang kamu bicarakan? Apa yang ingin kamu katakan? Jasmine sedikit mencibir, maksudku, wanita dari alam dewa api memang seperti ini. Ratu iblis kecil hanyalah tubuh fana. Garis keturunan gagak emas yang diwarisinya membuatnya menderita sepanjang hari. Dan apa yang mereka sebut sebagai garis keturunan yang terbangun sepertinya begitu, menjadi dia diberi darah gagak emas murni oleh jiwa gagak emas. Hei, dia adalah seorang wanita. Jika darah murni leluhur gagak emas benar-benar mengalir ke dalam tubuhnya, maka tidak peduli seberapa keras dia berjuang untuk melawan dan mengendalikan, dalam tahun, vitalitasnya pasti akan habis terbakar. Jika dia masih perawan dan Yuan Yin-nya masih ada di dalam tubuhnya, dia mungkin tidak akan bisa hidup selama sebulan. Apa? Kata-kata Jasmine tiba-tiba mengejutkan Yun Che, dan dia hampir meraung di tenggorokannya. Jasmine berkata dengan suara rendah, tapi ngomong-ngomong, jika jiwa gagak emas punya otak, dia mungkin tidak akan sebodoh itu. Menyia-nyiakan darah gagak emas yang berharga pada seorang wanita. Kurasa bahkan jika Ratu Iblis kecil melihatnya, ketika jiwa gagak emas tiba, ia akan segera diusir. Yun Che, hati Yun Che kaget, kata-kata Jasmine tidak pernah salah. Dan karena ini faktanya, maka usaha Ratu Iblis kecil untuk membangkitkan garis keturunannya pada akhirnya akan sia-sia. Bahkan jika dia tiba di tanah leluhur gagak emas, satu-satunya kemungkinan adalah diusir oleh roh gagak emas, karena dia tidak pernah percaya bahwa roh gagak emas, yang mewarisi kehendak binatang suci, akan memilih untuk menyia-nyiakannya, garis keturunan Golden Crow pada warisan. Pada orang yang akan segera mati karenanya. Kemudian, ketika dia tidak dapat membangkitkan garis keturunannya di lembah api guntur gagak emas, dia bertemu dengan Pangeran Huai yang kemudian memasukinya. Yun Che tiba-tiba berdiri, gerakan kekerasannya tidak disembunyikan sama sekali, dan bahkan energi yang dalam dilepaskan tanpa gangguan, seluruh tubuhnya langsung mengeluarkan angin kencang dan bergegas langsung ke pintu masuk api guntur gagak emas. Lembah, siapa orang itu? Gerakan Yun Che tanpa jejak mengejutkan Huiran yang menjaga pintu masuk. Dia tiba-tiba berdiri dan melepaskan gelombang udara yang mengejutkan, menyebabkan ruang sekitar 100 kaki mengembun seketika. Apa yang akan kamu lakukan? Kata Jasmine dengan suara berat. Tentu saja, cepat masuk ke dalam rumah. Yun Che mengertakkan gigi dan berkata, jika semua ini benar, permaisuri iblis kecil berada dalam bahaya besar. Aku tidak sabar menunggu ayah dan kakekku datang. Permaisuri setan kecil tidak boleh mati dalam keadaan apapun, jika tidak, seluruh keluarga Yun akan hancur. Dengan kekuatanmu saat ini, apa yang dapat kamu lakukan bahkan jika kamu bergegas ke istana? Kamu dapat membunuh Ratu Iblis kecil, tetapi kamu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya bahkan untuk sesaat. Petik 2. Jika kita bisa menemukannya dan dia belum mati, aku pasti punya solusinya. Honger, keluar. Yun Che meraung, lampu merah menyala di tangannya, Jietian ada di tangannya, dan bahkan tanpa menyapa, dia langsung menyerang Huiran yang mendekat dengan pedangnya. Bab 592. Suara keras meledak di bawah malam yang sunyi, dan gelombang udara yang lebih bergejolak daripada badai menyebar ke sekeliling. Api Phoenix yang berkobar membubung ke langit, menyebar saat terbakar, dan dengan jelas memantulkan wajah kedua orang itu. Kamu, Huiran, yang terpesona oleh pedang Yun Che, segera berdiri kokoh di tanah, tetapi lengannya mati rasa, dan otot-otot di lengannya gemetar tak terkendali. Melihat orang yang tiba-tiba muncul ternyata adalah Yun Che, matanya tiba-tiba mengeluarkan cahaya aneh, lalu matanya berkedip dan dia dengan cepat melirik ke belakang. Hei, jangan gugup, aku satu-satunya. Yun Che mengangkat Heaven Smithing Sword dan berkata dengan tenang. Baru saja, dia menghempaskan Kaizen dengan pedang,
dan dia juga dengan paksa dihempaskan oleh kekuatan Kaizen, meskipun sepertinya dia lebih unggul. Kaizen memblokir pedang beratnya dengan sepasang tangan. Kekuatan mendalam dari alam Tuan tingkat ke-8, ditambah dengan seni mendalam yang kuat dan fisik yang luar biasa. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Kata-kata Yunce membuat mata Pangeran Huiran menyipit. Apa yang kamu lakukan di sini? Kemudian nadanya semakin dalam. Apakah kamu di sini untuk mati? Mencari kematian? Hahaha. Yunce tertawa liar dan menghina. Kamu, pecundang yang dikalahkan oleh 3 gerakanku. Apakah kamu layak mengucapkan 2 kata ini di depanku? Huiren adalah orang yang sangat arogan dengan ambisi tinggi, dan orang seperti itu secara alami mudah marah. Benar saja, Yunce hanya mengucapkan sepatah kata dengan ringan, dan aura di seluruh tubuh Huiran tiba-tiba melonjak seolah mendidih, dan matanya merah seperti hantu jahat dari neraka. Mari kita lihat apakah aku tidak melakukannya. Aku tidak akan mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri. Daging busuk. Setelah upacara, Pangeran Huai mengatakan secara pribadi bahwa tidak peduli betapa dia ingin Yunce mati, dia tidak akan pernah menyerangnya dengan gegabah. Tapi malam ini dia tiba-tiba muncul di tempat di mana orang luar tidak boleh muncul, dan bahkan menghinanya. Tidak peduli apa, dia akan membunuhnya sampai mati malam ini. Yunce melambaikan jarinya dengan nada menghina. Cek, kamu, yang disebut Pangeran Muda Istana Pangeran Huai, benar-benar tidak kompeten. Ayah dan kakekmu ingin kamu berjaga di sini untuk mencegah kecelakaan. Jika kamu benar-benar menyerangku, hanya saja apakah kamu tidak takut berita di sini akan menyebar ke kota Kekaisaran Iblis? Ketika saatnya tiba, semua orang dari kota Kekaisaran Iblis akan berkumpul di sini untuk mencari tahu apa yang terjadi. Rencanamu untuk membunuh Ratu Iblis kecil mungkin hancur. Huiran, yang hendak meledak amarahnya, tiba-tiba mengecilkan pupil matanya setelah mendengar kata-kata Yunce. Dia terkejut karena Yunce benar-benar meneriakkan tujuan istana Pangeran Huai mereka. Yang lebih mengejutkan lagi adalah dia berkata, kakek 2 kata. Kakeknya, Pangeran Ming, adalah rahasia dan kartu truf terbesar istana Pangeran Huai selama lebih dari 100 tahun. Itu juga merupakan rahasia yang belum pernah terungkap. Malam ini, Yunce di depanku benar-benar berteriak dalam satu tarikan napas. Jangan bicarakan dia sekarang, bahkan jika Raja Huai mendengar kata-kata ini, dia akan terkejut. Kata-kata pertama Yunce dimaksudkan untuk membuat Huiran kesal, dan kata-kata terakhir adalah untuk mengujinya ketika dia sedang kesal. Perubahan wajah dan mata Huiran juga mengejutkan hati Yunce, karena reaksi Huiran membuktikan bahwa tentang Raja Ming spekulasi mengerikan juga menjadi kenyataan. Raja Ming mengambil tindakan, dan jika Ratu Iblis kecil bertemu dengannya, dia akan mati. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dan Huiran di depannya sudah dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu tahu terlalu banyak. Maka kamu harus mati. Ledakan, batuan di sekitar Huiran meledak, dan sebagian besar tanah retak. Saat api merah dan hitam di tubuhnya menyala, rantai hitam tebal dan panjang tersangkut di tangannya. Di kedua ujung rantai, ada 2 duri palu bulat besar. Palu meteor, atau palu meteor ganda. Palu meteor adalah senjata yang sangat mematikan, namun sangat sulit dikendalikan. Namun dengan fisik dan kekuatan Huiren yang besar, palu meteor ini pasti akan mengerahkan kekuatan mengerikan di tangannya. Hati-hati, masing-masing dari 2 palu meteornya memiliki berat tidak kurang dari 100.000 kg. Jasmine memperingatkan, yang satu memiliki berat tidak kurang dari 100.000 kg, dan keduanya bersama-sama hampir tidak kurang dari berat Heaven's Meeting Sword di tangannya. Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakannya sekarang, bisik Yunce. Tepat setelah dia selesai berbicara dengan Jasmine, Huiran menjentikkan lengannya, dan palu meteor dengan api merah dan hitam diarahkan menuju Yunce. Pintu depan terbang dengan ganas. Kemanapun ia pergi, ruang itu terdistorsi dengan hebat, tanah di bawahnya tenggelam dengan gila-gilaan, dan batu-batu besar di sekitarnya tersapu seperti gelembung. Jika palu ini mengenai, bahkan dengan fisik Yunce, dia mungkin tidak dapat menahannya. Mata Yunce menyipit, dan dia melangkah mundur, tapi dia tidak menghindar, dan dia memukul palu meteor dengan pedangnya. Ledakan, dengan suara keras yang mengguncang langit, Yunce mundur dengan tergesa-gesa. Tangannya yang memegang Heaven's Meeting Sword mati rasa, tapi ada senyuman bangga di sudut mulutnya. Dan palu meteor Huiran dengan aura menakutkan menghantamnya.
Pedang itu terbang langsung ke langit, dan alur yang tidak terlalu dangkal tercetak di permukaannya. Apa? Wajah Kaizen tiba-tiba berubah. Palu meteornya terbuat dari besi penghancur hati setan api di inti lava. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung dan gunung. Sejak saat dia bisa mengendalikan dengan bebas, di bawah Kaisar, tidak ada yang berani berhadapan langsung. Dengan pukulan ini, dia menggunakan 8 titik kekuatan penuh dalam kemarahannya. Ketika pedang berat Yunce saling berhadapan, dia pikir dia akan melihat lengannya segera hancur, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa akan terpesona olehnya pedang. Setelah terkejut, Huiran semakin marah. Di depan matanya, pedang berat Yunce tiba-tiba datang dengan nyala api Phoenix. Matanya melebar, dan dengan raungan yang keras, api yang jatuh meledak, dan dia mengayunkan kedua palu bersamaan, seperti itu berubah menjadi 2 balrog dari neraka dan menghantam ke depan. Pergi ke neraka, ledakan, suara keras mengguncang semua awan gelap di langit. Ribuan kaki tanah terangkat sepenuhnya, dan api merah hitam menutupi langit. Pemandangan itu menakutkan seolah-olah akhir dunia akan datang. Di bawah kekuatan bencana ini, api Phoenix terbungkus di dalamnya. Pedang berat itu langsung hancur menjadi pecahan kecil yang tak terhitung jumlahnya di depan mata Huiran, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Yang juga menghilang adalah sosok Yunce. Berpusat di tempat Huiran berdiri, sebuah lubang besar yang dalam menyebar hingga 1000 kaki jauhnya. Kerikil tak dikenal dan api gelap jatuh dari langit. Huiran meraih palu meteor dan matanya sangat rendah. Setelah 5 napas, dia akhirnya ketika dia menyadarinya, apa yang baru saja dia hancurkan jelas-jelas hanyalah suangan milik Yunce. Yunce, di sisi lain, mengambil kesempatan untuk bergegas ke pintu masuk lembah api guntur gagak emas di belakangnya. Dia berbalik dan melihat ke pintu masuk lembah api guntur gagak emas, tetapi tidak mengejarnya, malah menunjukkan cibiran di wajahnya. Idiot, dengan kecepatanmu, jika kamu ingin melarikan diri, aku mungkin tidak bisa membunuhmu. Tapi kamu lebih memilih aku ingin mati sendiri. Kalau begitu mari kita dikuburkan bersama Ratu Iblis kecil itu. Lembah api guntur gagak emas, area tengah. Putri Kai, sudah 150 tahun sejak kita bertemu satu sama lain, dan kamu baik-baik saja. Oh tidak, sekarang kupikir aku harus memanggilmu, Ratu Iblis kecil. Pria yang berbicara itu bertubuh sedang, berwajah anggun dan tampan, wajahnya agak pucat, tampak seperti sarjana yang lemah. Tapi di sekujur tubuhnya, ada rasa penindasan yang sangat menakutkan. Dunia lembah api guntur gagak emas dipenuhi dengan api, guntur, dan kilat, dan setiap sudut dipenuhi dengan badai unsur bencana. Tapi sekeliling tubuhnya sangat sunyi. Tidak ada jejak api atau kilat, dan hampir tidak ada pergerakan udara. Rambut dan sudut bajunya tidak bergerak. Sama seperti ruang di sekelilingnya, tidak ada gerakan sama sekali. Itu benar-benar membeku di bawah aura menakutkan itu. Dia mengenakan jubah merah dan tampak berusia sekitar 30 tahun berdiri di depan Raja Huai. Dia tampak sedikit lebih muda dari Raja Huai. Raja Huai, yang tidak pernah meremehkan siapapun dan ditakuti oleh semua orang, tidak hanya berdiri di belakangnya, tetapi juga memiliki sikap hormat di wajahnya. Ratu Iblis kecil menatap pria ini, perubahan di wajah dan matanya menunjukkan keterkejutan dan kengerian batinnya. Setelah mendapatkan hasil yang menyedihkan di tanah leluhur gagak emas dan diusir oleh jiwa gagak emas, dia tidak merasa tertekan terlalu lama, dan segera berbalik, karena dia mengerti tindakan apa yang akan diambil Raja Huai jika dia menebak keberadaannya, dan pada saat yang sama dia juga memiliki firasat buruk di hatinya. Gagak emas lembah api guntur awalnya hanya memiliki pintu masuk, tetapi tidak ada jalan keluar. Memasuki lembah api guntur gagak emas satu-satunya cara bagi orang-orang di lembah untuk keluar adalah dengan diusir secara paksa setelah 12 jam dan segelnya ditutup pada saat yang bersamaan. Karena segel Kaisar Iblis dapat secara paksa membuka segel di pintu masuk, tentu saja ada cara untuk memaksa orang-orang Kaisar Iblis pergi. Namun, dia harus kembali ke posisi di mana dia masuk terlebih dahulu. Ketika dia terbang kembali ke area tengah lembah api guntur gagak emas, dia melihat Raja Huai. Dia telah siap secara mental untuk kemunculan Raja Huai, dan itu tidak terduga. Tapi yang tidak pernah dia impikan adalah orang yang datang bersama Raja Huai. Pria ini telah menghilang tanpa jejak selama 150 tahun. Raja Ming, dada Ratu Iblis kecil naik dan turun dengan keras. Orang ini tiba-tiba muncul di tempat ini hari ini,
dan dia bersama Raja Huai, dia tidak akan cukup naif untuk berpikir bahwa dia ada di sini untuk menyambutnya. Saat ini, dia terkejut saat memahami banyak kebenaran yang tidak pernah dia percayai sebelumnya. Saya tidak melihat Anda selama 150 tahun, dan penampilan yang mulia tidak berubah sama sekali. Pangeran Ming memiliki senyuman ringan dan lembut di wajahnya. Jika bukan karena aura menakutkan itu, tidak seseorang akan dapat melihat senyumannya. Semua orang akan merasakan angin musim semi. Sayangnya, Yang Mulia Putri memiliki garis darah Kaisar Iblis yang paling murni. Bahkan jika dia mengunci Yuan Yin dan menjaga tubuhnya dalam keadaan seorang gadis, perasaan dimakan oleh garis keturunan masih sangat tidak nyaman. Sungguh sulit bagimu untuk menanggungnya selama bertahun-tahun. Meskipun Raja Iblis kecil meninggal lebih awal, ada banyak pria di alam iblis ilusi. Akan sangat bagus untuk temukan saja seorang pria untuk melepaskan Yuan Yinmu dan hidup nyaman. Selama lebih dari 100 tahun, hahaha. Pangeran Ming dan Pangeran Huai tertawa terbahak-bahak di saat yang sama. Kata-kata yang sangat menghina ini membuat jejak fantasi terakhir Ratu Iblis kecil lenyap sama sekali. Matanya masih tertuju pada Pangeran Ming, menatap pria yang sangat dipercaya ayahnya selama ini. Seumur hidupnya kemarahan di hatinya seperti gunung berapi yang meledak dengan liar. Dia bahkan lebih menyadari betapa menakutkannya kekuatan mendalam Raja Ming ini. Saat itu, dia adalah orang ketiga di dunia setelah Kaisar Iblis dan Raja Iblis. Tapi sekarang, Kaisar Iblis dan Raja Iblis sudah tidak hidup lagi, dan kekuatannya adalah yang tak tertandingi di dunia iblis ilusi. Setelah tidak bertemu dengannya selama 150 tahun, kekuatannya jelas meningkat secara signifikan, di bawah kunci energinya yang dalam. Bahkan dengan kekuatan Ratu Iblis kecil, seluruh tubuhnya terasa dingin dan jantungnya tercekik. Raja Ming, kamu bersembunyi dengan sangat baik. Mata Ratu Iblis kecil sedingin pedang, dan tangan yang memegang segel Kaisar Iblis sudah menyalakan api emas pucat. Bab 593, Yun Ce bergegas ke pintu masuk Golden Crow Thunder Flame Valley seperti panah terbang. Tiba-tiba, ruang di depannya terdistorsi, dan kemudian kegelapan benar-benar hilang. Apa yang muncul di depannya adalah dunia di mana cahaya api merah dan ungu petir mengamuk dengan ganas. Dunia luar sepenuhnya diselimuti kegelapan, tapi tidak ada jejak kegelapan di sini. Sekilas terlihat gunung berapi merah dan lahar mendidih di mana-mana. Gunung berapi ini sangat padat, masing-masing memiliki ketinggian yang berbeda-beda, namun semuanya menyala dengan api merah. Ada yang setinggi 1000 kaki, seperti patung di sekelilingnya, untuk membakar langit, troll api. Bumi terbakar seluruhnya menjadi merah, dan setiap butir pasir mengeluarkan panas yang luar biasa. Ketika orang biasa datang ke sini, dia akan dibakar menjadi minuman bersoda hanya dalam beberapa tarikan napas. Namun langit berwarna ungu tua, dan awan petir menderu seperti setan yang marah, dan dari waktu ke waktu mereka menyambar dengan guntur yang mengguncang bumi. Ledakan, sambaran petir setebal puluhan kaki menghantam pandangan Yun Ce, langsung membelah gunung berapi menjadi dua, mengirimkan potongan batu merah dan magma yang tak terhitung jumlahnya terbang jauh. Dan hal semacam ini sangat menakutkan bagi siapapun. Gambar di sini adalah pemandangan biasa. Aktivitas elemen api dan elemen guntur di sini sebenarnya lebih kuat dari yang diharapkan. Tidak mengherankan jika ini telah menjadi tempat uji coba tingkat tertinggi di alam iblis ilusi, kata Jasmine ringan. Dia memperhatikan beberapa energi spiritual berdenyut di dalam ruang di sekitarnya, dan dia dengan ringan dia mendengus pelan dan berkata dengan terkejut dan meremehkan, roh api dan roh petir yang diturunkan di sini tidaklah buruk, setidaknya mereka bukan tipe yang paling rendah. Yun Ce melirik dunia di depannya, tapi tidak pernah lengah. Namun, tidak ada gerakan huiran yang mengejarnya dari belakang. Dia berbalik, tapi terkejut menemukan dunia merah tak berujung yang sama di belakangnya. Tidak ada jejak jalan keluar sama sekali, bahkan tidak ada yang seperti formasi teleportasi. Apa yang terjadi? Yun Ce mengerutkan kening dan bertanya, mungkinkah kamu hanya bisa masuk melalui pintu masuk, tetapi tidak bisa keluar dari tempat yang sama? Tempat ini, seperti alam rahasia Tianqi yang pernah Anda masuki sebelumnya dan Xuanzu kuno, adalah dunianya sendiri. Hukumnya sangat berbeda dari dunia luar, dan tidak saling mengganggu. Pintu masuknya adil sebuah misteri luar angkasa yang mengirimmu ke dunia ini. Formasi, untuk keluar, jika tidak ada metode khusus lainnya, kami hanya bisa menunggu medan kekuatan dunia ini mengusirmu. Itulah mengapa Kaizen sepertinya tidak ingin mengejarnya.
Mendengarkan kata-kata Jasmine, Yun Che tiba-tiba teringat bahwa Yun King Hong telah memberitahunya sebelumnya bahwa setelah memasuki lembah api guntur gagak emas selama 12 jam, dia akan diusir secara paksa, kecuali dia mati di dalamnya. Model ini memang konsisten dengan alam rahasia Tianqi dan Taiko seperti Xuanzu. Huiran tidak mengejarnya, karena dia secara alami takut akan mudah untuk masuk tetapi dia tidak akan bisa pergi kapanpun. Nafas Yun Che tidak rileks, dia naik ke udara, langsung meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, dan berlari ke arah utara melawan cahaya guntur, kilat, dan api yang saling terkait. Sejumlah besar roh api dan roh guntur sedang berenang atau menari di pemandangan itu. Meskipun sebagian besar dari mereka adalah tubuh roh seukuran telapak tangan, mereka semua melepaskan aura alam Tianxuan atau bahkan alam Wangxuan. Kadang-kadang, roh tingkat tinggi dengan aura Tairenxuan akan muncul tubuh. Dengan menyimpan dan menyempurnakan seragam roh api dan roh petir ini, mereka dapat langsung diubah menjadi kekuatan dalam Anda sendiri. Dengan memurnikan roh api mendalam kaisar tingkat rendah, peningkatan kekuatan mendalam setara dengan kerja keras beberapa tahun bagi praktisi alam mendalam kaisar biasa. Kondisi yang diperlukan untuk pembentukan tubuh roh sangatlah keras, hanya mungkin untuk muncul di lingkungan di mana elemen tertentu sangat aktif dan murni, seperti jantung gletser atau dasar lava, bahkan jika itu muncul, ini sangat jarang. Elemental spirit terendah bisa dijual dengan harga setinggi langit sesuka hati. Namun di Golden Crow Thunder Flame Valley, mereka muncul berkelompok. Tidak heran tingkat kekuatan di kota Kekaisaran Iblis sangat tinggi, dan tidak heran keluarga Yun belum bisa memasuki lembah api guntur gagak emas selama 100 tahun, dan kekuatannya telah menurun hingga saat ini. Namun, Yun Che menutup mata terhadap hal ini, dan malah mencoba yang terbaik untuk menghindarinya agar tidak diserang oleh mereka. Di bawah bayangan cahaya dan guntur, dia telah melarikan diri jauh sebelum roh api dan guntur ini mendekat. Ratu Iblis kecil harus segera ditemukan. Sebelum itu, jangan mati. Boom, 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 boom. Setelah Yun Che terbang ratusan mil dengan cepat, dia tiba-tiba merasa bahwa ruang itu mulai bergetar. Getaran seperti ini tidak terjadi sesekali, tetapi terus berlanjut. Saat dia bergerak maju, itu menjadi semakin intens, dan dia terus mendengarnya di dalam suaranya, telinga, suara menderu dan awan petir di atas jelas lebih ganas. Ledakan, suara berderak datang dari jarak yang sangat jauh tetapi sangat tumpul. Yun Che menatap lurus ke depan. Entah seberapa jauh, asap merah kuning dan asap merah hitam membubung ke langit. Membentang langit dan di bawah asap, ada dua kumpulan api yang begitu dahsyat sehingga meski jaraknya sangat jauh, namun tetap begitu menyilaukan. Itu adalah, Yun Che tiba-tiba mengertakkan giginya, energinya yang dalam melonjak, dan dia mengangkat tiang petir cahaya hantu secara ekstrim. Seluruh tubuhnya seperti meteor yang tiba-tiba terbang melintasi langit, begitu cepat bahkan tidak sempat untuk melakukannya, meninggalkan bayangan. Ledakan, kedua api itu bertabrakan di udara, namun menimbulkan suara keras yang mengerikan seperti dua gunung yang bertabrakan di udara. Dalam sekejap, seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap, dan tanah terangkat dengan keras, memenuhi langit dalam sekejap, dan kemudian dengan cepat hancur menjadi debu terkecil. Batuan di sini bukanlah batu biasa, melainkan di Golden Crow Thunder Flame Valley basalt bermutu tinggi yang tidak akan pernah meleleh selama ribuan tahun. Api merah kuning dan api merah hitam saling melahap di angkasa. Dalam kobaran api tersebut, kedua sosok itu berkelebat dan bertabrakan seperti dua petir. Setiap tumbukan menyebabkan ruang bergetar dan bumi mengaum. Bebatuan di bawah terus-menerus terangkat, dan gunung berapi tumbang oleh kekuatan yang sangat menakutkan, menyebarkan api dan hujan batu ke seluruh langit. Kabut merah yang aneh memenuhi langit, dan menjadi semakin intens, sehingga hampir mustahil untuk dilihat 5 jari. Tanah telah tenggelam hampir 100 kaki. Permukaan cekung sehalus cermin terang. Momentum semacam ini jauh lebih hebat dibandingkan letusan gunung berapi. Karena ini adalah pertarungan sampai mati tingkat kaisar. Ledakan, terdengar suara keras lainnya. Api merah kuning yang membara tiba-tiba merobek api merah hitam yang seperti iblis, melonjak, menelan seluruh sosok dalam sekejap, dan membuat sosok itu jatuh dengan keras ke tanah. Tiba-tiba bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Angin dan awan bergejolak, tiang api setinggi 100 kaki menjulang ke langit, mencapai ribuan kaki, dari kejauhan, awan. Jamur besar menjulang ke langit dan bertahan selama waktu yang lama. Di bawah awan jamur, Ratu Iblis kecil melayang dengan tenang di udara,
mengenakan jubah abu-abu dan rambut panjangnya sedikit berantakan, tapi pupil matanya yang seperti kristal sedingin dewa kematian. Di depannya, Pangeran Huai terbang dari lubang yang dalam. Meskipun wajahnya masih tenang dan ada sedikit cibiran di sudut mulutnya, penampilannya sangat malu. Pakaian brokatnya berlubang, dan sebagian besar rambutnya hangus. Tangan kirinya terbakar parah, dan ada 2 bercak darah merah cerah menggantung di sudut mulutnya. Di kejauhan di udara, Raja Ming berdiri dengan tangan di belakang tangan, matanya menyipit, ekspresinya acuh tak acuh dan puas, seolah-olah dia hanya mengagumi pemandangan yang indah. Pangeran Huai, kamu sendiri tidak memenuhi syarat untuk mengambil nyawaku. Suara Ratu Iblis kecil lebih dalam dari awan petir di langit. Hei, benarkah? Pangeran Huai menyeka darah dari sudut mulutnya dan terbang ke langit tanpa jejak kemarahan. Dia memang Ratu Iblis kecil. Meskipun aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan menjadi Ratu Iblis kecil. Ratu Iblis, lawanmu, tapi aku tidak menyangka kamu bisa menekanku sedemikian rupa. Yun King Hong, yang berada di alam berdaulat tingkat kelima dan tidak kurang dari 25 tahun yang lalu, benar-benar mengejutkanku. Hei, Ratu Iblis kecil, kamu juga orang terakhir yang memiliki darah Kaisar Iblis. Sayang sekali mati seperti ini. Sebelum kamu mati, biarkan aku bermain denganmu, temani aku semakin lama kamu bermain, semakin lagi kamu akan hidup, hahaha. Garis keturunan gagak emas Ratu Iblis kecil jauh lebih murni daripada Pangeran Huai, dan api gagak emas yang dia keluarkan juga memiliki efek penekan yang besar pada Pangeran Huai, meskipun keduanya memiliki tingkat kekuatan yang sama. Tetapi mereka bertarung dengan sekuat tenaga, kekuatan. Pangeran Huai jelas bukan tandingan Ratu Iblis kecil, tapi premisnya adalah Ratu Iblis kecil harus mencoba yang terbaik. Di tengah tawa liar, Raja Huai mengulurkan tangannya dan mengambil pedang yang menyala-nyala dari kehampaan. Api pada pedang itu sama sekali bukan merah dan kuning dari api gagak emas, melainkan seperti darah kental. Pedang darah iblis. Api darah Raja Huai membakar tubuhnya, auranya menjadi manik, dan bahkan wajahnya menjadi ganas dan menakutkan. Dia mengayunkan pedang darah iblis dengan cepat, dan setiap kali dia mengayunkannya, dia akan mengeluarkan petak besar api merah dan hitam. Ini api merah dan hitam menyatu di udara. Setelah bertransformasi, dia akhirnya membentuk balrog besar setinggi 100 kaki. Pangeran Huai, seperti Kaguya, menggunakan seni jatuh iblis api yang kuat untuk mengembangkan rantainya. Kaguya masih bisa menggunakan Enma, belum lagi Raja Huai. Enma-nya berkali-kali lebih kuat dari milik Kaguya. Pergi. Raja Huai memarahi pelan, melambaikan tangannya, dan balrog yang besar mengeluarkan raungan menakutkan yang terdengar seperti datang dari neraka, dan tiba-tiba menerkam Ratu Iblis kecil. Hanya dengan sekali melihat Baizang Fire Demon akan membuat hati orang-orang meledak ketakutan. Tapi ekspresi Ratu Iblis kecil seperti danau beku, tanpa riak sedikit pun. Dia melambaikan tangannya, dan lengan abu-abunya yang lebar menari dengan ringan. Dalam sekejap, semua api, batu yang menyala-nyala, dan magma di ruang sekitarnya sepertinya dirasuki. Kehidupan berkumpul di langit di atas Ratu Iblis kecil dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kemudian di saat berikutnya, itu mengembun menjadi pedang api besar yang panjangnya 100 kaki dan lebar 10 kaki. Sebagai api dan lava terus mengembun, pedang raksasa yang menyala itu semakin membesar, dan tekanan yang membara dan agung mengancam akan menutupi seluruh langit dan bumi. Pangeran Ming tidak mengambil tindakan secara pribadi, melainkan meminta Pangeran Huai, yang bukan lawannya, untuk bertarung dengannya terlebih dahulu. Permaisuri setan kecil dipenuhi dengan kebingungan. Baru hari ini dia menyadari rencana mengerikan Pangeran Ming. Dan seseorang dengan pikiran licik seperti itu secara alami akan tahu betul apa arti malam yang panjang dan banyak mimpi. Dia datang ke sini untuk mengambil nyawanya, dan kesempatan di hadapannya adalah kesempatan sekali seumur hidup. Hal paling bijaksana yang harus dia lakukan adalah mengambil tindakan secara pribadi, dan melakukannya dengan seluruh kekuatannya, untuk membunuhnya dalam waktu sesingkat mungkin. Dia harus memahami bahwa setiap kali dia menunda, akan ada lebih banyak kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak terduga. Begitu terjadi kecelakaan, dia tidak hanya akan kehilangan kesempatan sekali seumur hidup ini, tapi dia juga akan terekspos dan menjadi pasif. Namun Pangeran Ming melakukan apa yang semua orang anggap sebagai tindakan yang sangat bodoh. Dia meminta Pangeran Huai untuk mengambil nyawa Ratu Iblis kecil, sementara dia berdiri dan menonton tanpa ada niat untuk mengambil tindakan.
Meskipun Ratu Iblis kecil memiliki keraguan di dalam hatinya, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Meskipun kekuatannya lebih baik dari Raja Huai, itu tidak berarti mudah. Menghadapi Raja Huai yang memiliki kekuatan penuh, dia tidak bisa terganggu. Mencela, tanda api di antara alis Ratu Iblis kecil bersinar dengan cahaya kemasan untuk sesaat. Saat dia melambaikan tangannya, pedang raksasa api itu terbang dengan kekuatan membelah langit. Kecepatannya sepertinya sangat lambat, tapi ternyata ia langsung melintasi ruang, membombardir troll api yang mendekat, dan kemudian melewati tubuhnya tanpa halangan apapun, merangkai dewa iblis besar yang jatuh dalam api langsung ke langit. Ledakan, pedang api besar yang menembus Balrog yang jatuh meledak, dan badai energi gelap yang mengerikan menghantam. Kekuatannya seperti planet yang meledak di langit. Raungan perjuangan Balrog yang jatuh terdengar samar-samar, tetapi hanya dalam beberapa tarikan napas, Balrog yang jatuh itu hancur berkeping-keping, dan kemudian dihancurkan menjadi pecahan api kecil yang tak terhitung jumlahnya. Awan petir di langit menghilang. Tepatnya, langit tidak lagi terlihat. Langit di atas pandangannya dipenuhi dengan api gagak emas yang mengamuk. Sedikit kepanikan akhirnya muncul di wajah Raja Huai, dan dia mundur secepatnya mungkin. Meskipun dia tidak pernah berpikir bahwa dia adalah lawan Ratu Iblis kecil, dia tidak menyangka bahwa kekuatannya begitu kuat. Tetapi pada saat ini, Pangeran Ming, yang telah menonton pertunjukan itu dengan acuh tak acuh, tiba-tiba mengedipkan matanya, dan seringai sinis muncul di wajahnya. Sebelum dia bisa bergerak, angin kencang bertiup, dan seluruh orang menghilang di layar. Sebuah bayangan yang terlalu cepat untuk dilihat dengan jelas mengenai Ratu Iblis kecil. Meskipun Ratu Iblis kecil dengan mudah menghancurkan iblis api Pangeran Huai, ini adalah pukulan di mana dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan tidak keberatan. Selain itu, kekuatan mendalam Pangeran Ming setengah alam lebih tinggi dari miliknya. Ketika Pangeran Ming mendekatinya dan hanya berjarak 10 kaki, dia tiba-tiba menyadarinya, tapi sudah terlambat. Ping, ada suara pecah yang sangat keras, dan ruang pribadi Ratu Iblis kecil hancur, segel Kaisar Iblis terbang keluar, dan kemudian di bawah daya isap yang besar, itu langsung terbang ke tangan Raja Ming. Pada saat yang sama, gelombang dahsyat badai ekstrim menghantam tubuh Ratu Iblis kecil. Ratu Iblis kecil mengeluarkan erangan teredam dan terlempar sejauh 100 kaki sebelum dia bisa berhenti. Bab 594. Hei, meraih segel Kaisar Iblis di tangannya, Raja Ming sedikit menyipitkan matanya, memperlihatkan senyuman yang sangat polos namun sangat tidak nyaman. Silahkan cari untuk melihat yang terlengkap. Ini sesempurna yang diharapkan ayah. Raja Huai berhenti menyerang Ratu Iblis kecil, dan sisiran datang ke sisi Raja Ming. Meskipun tubuhnya penuh bekas luka, dia tersenyum bahagia. Adalah segel Kaisar Iblis. Ratu Iblis kecil memegangi dadanya. Meskipun wajahnya tenang, aura pembunuh yang menggigit telah sepenuhnya memadatkan ruang di sekitarnya. Mistikus tingkat rendah menggunakan cincin luar angkasa untuk menyimpan barang-barang mereka. Ketika Anda mencapai tingkat Kaisar, Anda dapat membuka ruang kecil Anda sendiri dan meletakkan barang-barang penting di ruang kecil Anda sendiri. Tidak akan hilang semudah cincin luar angkasa, dan hampir tidak mungkin untuk diambil. Karena jauh lebih sulit untuk mengambil ruang kecil seseorang daripada membunuhnya, dan jika Anda benar-benar membunuh orang ini, ruang kecilnya akan runtuh, dan benda-benda di dalamnya mungkin terkoyak oleh ruang yang runtuh tersebut. Atau jatuh ke dalam celah dalam ruang, tidak pernah muncul lagi. Pangeran Ming tidak pernah mengambil tindakan sendiri, melainkan meminta Pangeran Huai untuk mengambil tindakan. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan kekuatan penuh Ratu Iblis kecil untuk menghadapi Pangeran Huai. Dan ketika dia tidak dapat mengalihkan perhatiannya untuk melawan, rebut ruang kecilnya, dan masukkan segel Kaisar Iblis ke dalam. Kamu harus berterima kasih padanya, karena itu membuatmu bisa hidup sampai sekarang. Raja Ming memegang segel Kaisar Iblis di telapak tangannya, suaranya setenang air, tapi itu membuat orang merasakan detak jantungnya. Aku tahu itu ketika menjadi anggota dari klan Kaisar Iblis memilikinya. Pada saat itu, jika Anda menghadapi krisis hidup, ia akan meminum darah Raja Iblis Anda untuk membantu Anda melarikan diri dari darah, dan bahkan mungkin membiarkan Anda meninggalkan lembah api guntur gagak emas secara langsung. Biayanya hanya hilangnya sebagian sari darah. Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Bagaimana aku bisa memberimu kesempatan seperti itu? Pangeran Ming memegang segel Kaisar Iblis dengan erat, senyumnya yang awalnya polos berubah menjadi sesuatu yang ganas. Wajah Ratu Iblis kecil menjadi pucat sesaat,
diam-diam dia mengertakkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, kenapa kamu tahu rahasia segel Kaisar Iblis? Hahaha, Pangeran Huai tertawa nakal, Ratu Iblis kecil, ayahku tahu jauh lebih banyak dari yang kamu kira. Bahkan ada beberapa rahasia keluarga kerajaan iblis yang bahkan kamu tidak tahu. Tapi ayahku tahu semuanya, sebaiknya aku memberitahumu. Upacaranya tiba-tiba terganggu. Meskipun aku meragukan tujuanmu, aku tidak memiliki petunjuk yang jelas. Namun, ayahku mengetahui keberadaanmu dengan jelas, karena ayahku mengetahuinya. Dengan menggunakan darah Kaisar Iblis untuk mengaktifkan segel Kaisar Iblis, Anda dapat dengan paksa membuka formasi penyegelan lembah api guntur gagak emas dan memasukinya, pintu masuk. Ratu Iblis kecil, harus kukatakan, Ratu Iblis kecil, setelah kamu mendapatkan segel Kaisar Iblis, kamu segera menghentikan upacara dan datang untuk membangkitkan garis keturunan secepat mungkin. Itu benar-benar pilihan yang cerdas. Jika bukan karena bimbingan ayah, saya tidak akan pernah memikirkannya. Bahkan jika saya menebaknya, ini sudah terlambat. Jika Anda benar-benar membangkitkan garis keturunan Anda, itu akan menjadi masalah besar bagi saya. Tapi sayang sekali, senyuman sinis muncul di wajah Pangeran Huai, Ratu Iblis kecil, bagaimanapun juga, kamu hanyalah seorang wanita. Dan jika seorang wanita berani membangkitkan garis keturunan gagak emas, satu-satunya konsekuensinya adalah kematian. Raja Iblis selalu berjenis kelamin laki-laki, jadi tak seorang pun pernah mengetahui hal ini. Bahkan kamu, pewaris langsung garis keturunan Raja Iblis, tidak pernah. Tapi ayahku mengetahui semuanya. Ketika kamu datang ke sini, bukan hanya kamu tidak bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi kamu memberikannya. Ini adalah hadiah yang sangat besar bagi kami. Kamu wanita malang, bagaimana kamu bisa menjadi lawan ayahku? Ratu Iblis kecil mengepalkan tangannya erat-erat, wajah dan bibirnya pucat, tetapi matanya dipenuhi dengan api yang hampir kemasan. Kemarahannya, serta kekuatannya yang dalam, semuanya meningkat hingga ekstrim pada saat ini. Tanpa segel Kaisar Iblis, apakah itu pelarian darah atau pelarian luar angkasa? Kamu tidak memiliki kesempatan untuk pergi hidup-hidup. Raja Ming tersenyum dan mengulurkan telapak tangannya ke Ratu Iblis kecil. Di telapak tangannya, di sana adalah bola kecil berwarna merah hitam. Nyala apinya bergoyang, kamu bisa mati dengan tenang. Saat kamu mencapai dunia bawah, jangan lupa untuk menyapa ayah dan adik laki-lakimu yang malang atas namaku. Oh, suara Pangeran Ming tiba-tiba berhenti, wajahnya miring, dia melihat ke arah selatan, dan kemudian dia tersenyum dengan jijik. Oh, sepertinya seekor tikus kecil menerobos masuk. Putri Kai, sepertinya kamu beruntung. Ada seseorang sebelum kamu mati, khusus dikirim untuk dimakamkan bersamanya. Ketika suara Raja Ming turun, Raja Huai dan Ratu Iblis kecil juga merasakan aura mendekat, dan kecepatannya sangat cepat. Itu pasti kecepatan tingkat kaisar, tetapi tingkat aura yang datang darinya sangat rendah. Hanya langit itu hanya alam misterius. Paling-paling, ini hanyalah puncak dari alam Tianxuan. Aura puncak Tianxuan, kecepatan kaisar tingkat rendah, tapi dia jelas orang yang sama. Dan orang seperti itu, apakah itu Ratu Iblis kecil atau Pangeran Huai, hanya pernah melihatnya dalam hidupnya. Dan orang ini semakin bertambah. Mereka tidak asing dengan aura dekat. Mungkinkah? Raja Huai menoleh dengan tajam, dengan rasa tidak percaya yang mendalam di wajahnya. Elemen di sini sangat aktif, dan Dao Fu Tujue milik Yun Ce menyerap nafas langit dan bumi jauh lebih cepat daripada dunia luar. Oleh karena itu, Yun Ce terbang jauh dari tempat dia masuk ke area pusat, dan kecepatannya adalah selalu dijaga pada batas maksimal, tanpa ada jejak lemah, bahkan konsumsi tidak banyak. Ketika Pangeran Huai dan yang lainnya menemukan Yun Ce juga dengan kuat mengunci lokasi Ratu Iblis kecil. Panggilan, hembusan angin lewat, dan bayangannya menghilang. Sosok Yun Ce berdiri kokoh di depan Ratu Iblis kecil. Saat dia melihat Ratu Iblis kecil belum mati, dan sepertinya bahkan tidak terluka, jantungnya hampir jatuh seketika. Yun Ce, sebelumnya sulit dipercaya, tapi saat ini, wajah Yun Ce terlihat jelas di hadapannya. Mata Raja Huai melebar sesaat, dan kemudian erangan pelan yang terkejut dipenuhi dengan kebencian yang mendalam dan niat membunuh keluar dari tenggorokannya. Dan reaksinya yang seolah menghadapi musuh yang tangguh juga membuktikan bahwa Yun Ce telah menjadi bayangan di hati dan jiwanya. Oh, Raja Ming tiba-tiba melihat ke samping. Kemunculannya yang tak terduga,
wajah muda, dan kecepatan yang sama sekali tidak sesuai dengan kekuatan yang dalam membuat Pangeran Ming menjadi tertarik pada pemuda di depannya. Nama yang diteriakkan Pangeran Huai membuat ketertarikan di matanya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Da Zeng, matanya yang sedikit menyipit perlahan mengamati tubuh Yun Ce 3 kali. "Kenapa kamu di sini?" Kemunculan Yun Ce yang tiba-tiba tidak diragukan lagi mengejutkan Ratu Iblis. Kecil, dan ada lebih banyak awan di hatinya, karena dia muncul di sini. Tidak mungkin Pangeran Ming dan Pangeran Huai membiarkannya pergi hidup. "Oh, aku pergi jalan-jalan di malam hari dan tiba-tiba menemukan bahwa segel di pintu masuk lembah api guntur gagak emas telah menghilang. Jadi aku masuk karena penasaran untuk melihatnya," kata Yun Ce dengan santai dan ekspresi riang, seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari bahayanya. Dia mengatakan ini secara alami untuk melonggarkan kewaspadaan Raja Ming dan Raja Huai. Jika mereka tahu bahwa Yun King Hong telah diberitahu tentang pembukaan segel mereka, mereka pasti akan mengambil tindakan dengan sangat tegas. Dalam situasi saat ini, jika Anda dapat menundanya lebih lama, Anda akan memiliki lebih banyak harapan. Yun King Hong telah menyadari bahwa Raja Ming mungkin adalah hantu sebenarnya di balik layar, jadi dia tidak akan pernah datang sendirian, tetapi akan membawa sekelompok orang yang cukup untuk melawan Raja Ming. Tim yang kuat, selama ditunda sampai saat itu, krisis Ratu Iblis kecil bisa teratasi. Bodoh, Ratu Iblis kecil secara alami tidak akan mempercayai kata-kata Yun Ce. Kecepatannya yang menggelegar sebelumnya telah mengungkapkan kegelisahannya. Dia berbisik, "Keluar dari sini sekarang. Apapun yang terjadi, jangan melihat ke belakang." Petik 2. Saat dia berbicara, api di tubuh Ratu Iblis kecil telah melonjak setinggi puluhan kaki. Yun Ce melirik Ratu Iblis kecil dengan heran. Ratu Iblis kecil ini, yang tampaknya tidak memiliki emosi, sebenarnya akan mencoba memblokir Pangeran Ming Huai dengan seluruh kekuatannya sehingga dia bisa pergi. Ternyata dia tidak sedingin kelihatannya. Tapi yang jelas, idenya mustahil. Yun Ce mengangkat bahunya dan berkata, "Sebaiknya aku tidak menyia-nyiakan usahaku. Bahkan kamu tidak dapat melarikan diri dari lawanmu, dan itu bahkan lebih kecil kemungkinannya bagiku." Petik 2. "Bodoh, kenapa kamu harus cukup bodoh untuk mati?" kata Ratu Iblis kecil dengan kasar. Wajah gadis itu, yang selembut anak kecil, dipenuhi amarah dan depresi yang tidak konsisten. "Jadi kamu adalah Yun Ce?" Setelah Raja Ming memandang Yun Ce, senyum penuh arti muncul di wajahnya. Yun Ce berbalik, menatap Pangeran Ming, dan berkata sambil setengah tersenyum, "Pangeran Ming yang terkenal itu sebenarnya tahu namaku." "Aku sungguh terkejut." Pangeran Huai mendengus dingin, dan saat dia hendak melangkah maju untuk berbicara, wajahnya tiba-tiba membeku, karena kata-kata Yun Ce barusan dengan jelas menyebutkan kata Raja Ming. Apa yang terjadi? Bagaimana dia tahu Raja Ming? Bahkan orang-orang di Demon Imperial City tidak melihatnya selama lebih dari 100 tahun dan hampir melupakan keberadaannya. Mengapa Yun Ce, yang baru berada di Demon Imperial City selama 3 bulan, berteriak Ming Wang? 2 kata, wajah Ratu Iblis kecil juga menunjukkan keterkejutan. Oh, mata Raja Ming tiba-tiba menyempit menjadi 2 celah yang panjang dan sempit, dan cahaya yang bersinar dari celah itu jatuh ke mata Yun Ce tanpa ragu-ragu, "Menarik, kamu benar-benar mengenaliku." Tentu saja, Yun Ce menyilangkan lengannya, menghadapi sosok menakutkan yang paling kuat di dunia iblis fantasi, yang kekuatannya dapat menutupi langit dengan 1 tangan, dan yang rencana liciknya tak terduga, dia tidak merasakan sedikit pun rasa gugup. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, "Aku tidak hanya tahu kamu adalah Pangeran Ming, aku juga tahu. Kaulah yang berkolusi dengan orang-orang dari wilayah pedang surgawi yang perkasa untuk membunuh mantan Kaisar Iblis 100 tahun yang lalu, dan kaulah yang membunuh Kaisar Iblis kecil dengan tanganmu sendiri." Kata-kata Yun Ce tidak diragukan lagi seperti guntur. Seluruh tubuh Ratu Iblis kecil bergetar hebat. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan pandangannya kabur sejenak. Adapun Pangeran Huai, keterkejutan yang tidak sempat dia sembunyikan jelas muncul di murid-muridnya. Bahkan Pangeran Ming, yang menatap lurus ke arah Yun Ce, merasa bergejolak sejenak. Alis Yun Ce tiba-tiba tenggelam. Tebakan ini telah sepenuhnya menjadi kenyataan. Apakah kamu membuatnya kesal? Kekuatan mendalam orang ini telah mencapai alam berdaulat tingkat 10. Jika dia ingin membunuhmu, 1 jari saja sudah cukup, kata Jasmine dengan sungguh-sungguh. Petik 2.
di dunia di mana dewa misterius hanyalah sebuah legenda, tingkat ke-10 dari alam misterius berdaulat adalah puncak tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang praktisi mendalam. Baik di benua Tianxuan atau alam iblis ilusi, dia adalah kaisar sejati yang mengabaikan seluruh dunia dan tak tertandingi. Makhluk yang bisa disebut dewa di antara manusia. Yun Ce tidak pernah berani berpikir bahwa dia akan mampu menghadapi orang sekuat itu di puncak kekuasaannya begitu cepat, seseorang yang benar-benar tak terkalahkan di dunia. Yun Ce menarik napas dalam-dalam dan menjawab Jasmine, tentu saja aku tidak ingin membuatnya marah. Kamu harus tahu bahwa rasa ingin tahu adalah salah satu kelemahan terbesar manusia. Hanya ada sedikit hal di dunia ini yang bisa membuat orang-orang seperti Raja Ming penasaran, tapi apa yang baru saja kukatakan sudah cukup untuk membangkitkan keinginannya untuk bertanya. Setiap kata yang kamu ucapkan, akan ada lebih banyak harapan untuk melarikan diri. Bersambung.